Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujanah. Ia ketika selesai sholat selalu langsung pulang dan tidak membaca doa. Hingga satu ketika Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dujanah, kenapa setiap kali selesai sholat engkau langsung pulang? Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian?" Abu Dujanah menjawab, "Wahai Rasulullah, ini karena di halaman rumahku ada pohon kurma yang cabangnya menjuntai ke halamanku. Pohon itu milik tetanggaku, bukan milikku. Jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yaitu tetanggaku. Setiap kali selesai sholat aku langsung pulang untuk memastikan anak-anakku tidak memakan kurma itu. Aku takut mereka mengambilnya karena kelaparan. Padahal itu bukan hak kami. Suatu ketika aku jumpai anakku sudah terlebih dahulu bangun dan kulihat dia sedang memakan kurma itu. Dan aku pun lekas mendatangi anakku. Lalu aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma itu dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah." Mendengar kisah itu, Rasulullah seketika mengeluarkan air mata dan kemudian beliau memanggil pemilik kurma itu yang dikenal munafik. Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan berkata, Kalau begitu aku beli saja pohon itu. Aku akan bayar 10 kali lipat dari harga kurma terbaik di kota ini. mendengar itu orang munafik tersebut langsung kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon kurma itu." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah pada saat itu juga. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." mendengar itu Abu Bakar merespon dengan gembira. Begitu pula Abu Dujanah. Sementara itu si munafik pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada istrinya. "Hari ini aku untung besar. Pohon kurma yang menjuntai ke rumah tetangga itu, yang sebenarnya pohon itu masih di halamanku, berhasil kujual dengan harga tinggi. Tapi aku tetap akan jadi yang pertama memakannya terlebih dahulu. Lalu buahnya tidak akan aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, saat si munafik telah tertidur, terjadi peristiwa yang tidak terduga. Pohon kurma yang awalnya berada di halaman rumah orang munafik tiba-tiba berpindah tempat ke halaman Abu Dujanah, seolah-olah memang di situ tempatnya. Dan di halaman orang munafik itu tidak ada apa-apa, tanahnya rata tanpa ada bekas seperti ditumbuhi pohon kurma. Saat orang munafik terbangun pagi harinya dan melihat pohon kurma itu telah berpindah tempat, ia pun keheranan. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujanah. Ia ketika selesai sholat selalu langsung pulang dan tidak membaca doa. Hingga satu ketika Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dujanah, kenapa setiap kali selesai sholat engkau langsung pulang? Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian?" Abu Dujanah menjawab, "Wahai Rasulullah, ini karena di halaman rumahku ada pohon kurma yang cabangnya menjuntai ke halamanku. Pohon itu milik tetanggaku, bukan milikku. Jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yaitu tetanggaku. Setiap kali selesai sholat aku langsung pulang untuk memastikan anak-anakku tidak memakan kurma itu. Aku takut mereka mengambilnya karena kelaparan. Padahal itu bukan hak kami. Suatu ketika aku jumpai anakku sudah terlebih dahulu bangun dan kulihat dia sedang memakan kurma itu. Dan aku pun lekas mendatangi anakku. Lalu aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma itu dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah." mendengar kisah itu Rasulullah seketika mengeluarkan air mata dan kemudian beliau memanggil pemilik kurma itu yang dikenal munafik.